Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Hardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai belajar trading forex mulai dari pemula ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar trading itu mulai dari mana sih? Pertama harusnya belajar dari mindsetnya dan belajar dari trading forex itu sendiri apa ya, harus ngerti ya trading forex itu sendiri apa. Nah, trading forex itu adalah transaksi tukar-menukar mata uang asing, karena forex ini adalah singkatannya dari foreign exchange ya. Jadi dia tukar-menukar mata uang asing dan otomatis ini tak terhindarkan ya. Maksudnya transaksi forex ini ya harus dilakukan karena di dunia ini, di bumi itu ada banyak sekali negara-negara yang masing-masing negara itu memiliki mata uangnya masing-masing, dan itu ya menciptakan transaksi yang seperti yang sampai sekarang kita lakukan ini kayak gitu. Nah, dari transaksi itu otomatis kan terciptalah penawaran dan juga permintaan. Nah, karena penawaran dan juga permintaan ini terciptalah namanya harga itu bisa naik turun ya, seiring dengan besar kecilnya penawaran atau permintaan itu sendiri kayak gitu. Nah, dari naik turunnya nilai mata uang ini kemudian dimanfaatkan untuk spekulasi ya kita katakan saja sebagai spekulasi untuk mengambil keuntungan dari selisih perubahan nilainya. Siapa yang melakukan spekulasi seperti ini? Contoh George Soros ya, yang pernah melakukan spekulasi dari perubahan nilai mata uang tersebut kayak gitu. Walaupun zaman dulu sejarahnya teman-teman bisa cari sendiri, dulu mata uang itu dijaga supaya flat ya. Katakanlah kalau nilai dolar ke rupiah itu 10.000 ya 10.000 terus. Tapi untuk menjaga nilai mata uangnya flat, pemerintah harus menyeimbangkan antara penawaran dan juga permintaan di pasar. Nah, kalau enggak kuat ya kolaps ya. Jadi terciptalah krisis moneter yang terjadi di tahun 98 itu kayak gitu. Nah, terus cara kerja dari pasar forex gimana? Nah, di pasar forex ini kita kan dipasangkan ya mata uangnya ya, antara contoh ada Euro USD, GBP USD, USD JPY dan lain sebagainya. Dan di pasar forex ini terdiri dari mata uang mayor currency, minor currency dan juga exotic currency kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pilih mata uang apa. Dan juga selain di forex ya, ada sebenarnya kita bisa melakukan transaksi trading di aset-aset lainnya, kayak contohnya di saham, kemudian di di komoditas, lalu di kripto juga ya, kita bisa melakukan transaksi trading di situ juga kayak gitu. Nah, dari pemasangan mata uang ini kita sama aja kayak misalnya ini ya, cara kerjanya adalah kalau gimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Contoh di satu mata uang aja, Euro USD gitu. Nah, ketika mata uang USD itu menguat terhadap euro, otomatis kita harus pegang USD supaya kita dapat untung. Nah, di grafik Euro USD, kalau USD itu lebih unggul ya, atau nilainya naik terhadap euro, maka grafiknya turun. Nah, di sini kita open posisi sell. Di forex itu kita memungkinkan untuk seperti itu ya. Meskipun di dalamnya nanti teman-teman bisa transaksi forex ini menggunakan sistem CFD futures ya. Nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Nah, jam tradingnya sekarang. Jam tradingnya di forex ataupun di aset trading yang kita lakukan sekarang ini itu ada 3 ya. Karena di dunia ini ada 3 pembagian waktu ya, atau 3 bagian ekonomi yang 3 bagian ekonomi ya, ada Asia, Eropa dan juga Amerika Serikat kayak gitu. Dari transaksi forex kan cenderung dengan menggunakan dolar ya, maka otomatis Asia itu jadi yang paling rendah transaksi dolarnya. Make sense ya, walaupun secara ekonomi ya sekarang mulai hampir-hampir sama ya. Kalau digabungkan antara Jepang dengan Cina lawan Amerika Serikat ya hampir-hampir sama. Tapi kan di sini objeknya adalah dolar gitu. Terus kemudian yang kedua adalah Eropa ya, ini volatilitasnya atau volume transaksinya ketinggi nomor 2, dan yang puncaknya itu adalah di Amerika Serikat. Jadi untuk jam-jamnya kalau di Indonesia bagian barat ya, market Asia itu ya sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 ya. Tapi itu mulai atau masuk ke market Asia ya. Terus kemudian
untuk market Eropa itu masuknya sekitar jam 1 sampai dengan jam 3 siang kayak gitu, dan kemudian untuk masuk di market Amerika ya sekitar jam 6 sampai jam 7 malam kayak gitu ya. Nah, tinggal kalian pilih nih mau trading di waktu yang mana. Kalau di Asia jelas volatilitasnya sangat rendah ya, kalau di Eropa oke, masih cukup bagus, dan Amerika itu puncaknya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa dapat untung ya dari trading forex itu tadi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, contoh kalau di Euro USD mata uang USD itu lebih kuat ketimbang euro, makanya kita pegang USD. Nah, kalau di grafiknya Euro USD itu turun karena mata uang dolarnya lebih menguat terhadap euro. Nah, cara kerjanya adalah kalau kita sudah pegang USD, karena sell itu kita pegang USD ya, atau mata uang yang di belakangnya. Nah, nanti ketika mata uang USD ini menguat terhadap euro, kita tukarkan lagi ke euro, maka kita dapat euro yang jumlahnya lebih banyak. Nah, itulah keuntungannya kayak gitu ya. Kemudian ini sebenarnya jauh lebih rumit ya. Ini barusan penjelasannya cukup singkat. Nah, sebenarnya masih ada unsur-unsur lain ya. Teman-teman harus trading melewati broker, karena kalau teman-teman trading tanpa lewat broker maka modalnya harus gede banget kayak gitu. Di broker nanti teman-teman akan mengenal yang namanya leverage, lot, margin, dan lain-lain sebagainya. Ada komisi dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai leverage dulu. Leverage ini adalah daya ungkit, ini yang membantu teman-teman bisa trading dengan modal kecil. Yaitu leverage ini ada 1:1, 1:100, 1:1000, dan seterusnya ya, maksimal 1:3000 kayak gitu. Nah, leverage gede itu membuat teman-teman itu bisa open posisi dengan modal kecil. Contoh, teman-teman modalnya cuma $100. Kalau modalnya cuma $100, kita masuk ke pasar secara langsung tanpa adanya leverage ya nggak bisa ya. Nah, dengan adanya leverage teman-teman bisa trading kayak gitu. Lalu kemudian ada yang namanya lot. Nah, lot ini adalah untuk mengatur volume transaksinya supaya kita bisa menyeimbangkan jumlah antara margin. Nanti akan kita jelaskan margin juga ya. Margin yang masuk ke market dan juga margin bebas yang akan menjaga ketahanan dana teman-teman kalau marketnya itu berlawanan arah kayak gitu ya. Nah, tetap jaga margin levelnya itu tinggi supaya akun kita tetap aman kayak gitu. Nah, terus untuk margin tadi, margin ini adalah uang yang masuk ke market sebagai tanda bahwa kita itu sudah melakukan entry posisi kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk broker ya, broker itu ada banyak ya. Broker itu ada, kalau di Indonesia ya ada 2 jenis ya, broker luar dan juga broker lokal. Nah, broker lokal ini dia teregulasi sama Bapepti. Nah, sebentar lagi Bapepti ini akan menurut beritanya ya, pas video ini dibuat, nanti di masa depan nggak tahu, Bapepti ini akan digabung sama OJK, maksudnya OJK nanti ada di atasnya Bapepti kayak gitu. Tapi ya kita masih tunggulah itu. Untuk regulasi intinya untuk broker lokal itu ada regulasinya. Cuman kalau broker lokal itu kelemahannya adalah dia masih kena komisi, masih kena swap lagi ya. Nah, tapi untuk broker luar itu regulasinya pakai negara lain ya. Contoh Singapura, Australia, terus kemudian ada lagi Dubai dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Tapi broker luar ini leverage lebih gede ya, sehingga kita bisa modal kecil itu lebih leluasa kayak gitu. Terus kemudian komisi nggak ada, swap juga nggak ada. Nah, itu istimewanya. Nanti kita akan bahas broker di segmen khusus ya. Semoga nggak ada yang intervensi gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah teman-teman itu mengenal brokernya, supaya teman-teman itu bisa melakukan transaksi trading dan bisa menguntungkan, teman-teman harus melakukan analisa. Di trading ini, analisanya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu adalah analisa teknikal, analisa fundamental. Ya, analisa teknikal itu teman-teman melihat grafiknya, ya, melihat grafiknya itu arahnya kemana ya, menganalisis bentuk grafiknya. Nah, di dalam analisa teknikal ini ada banyak sekali unsurnya, kayak contohnya indikator, kemudian teman-teman harus mempelajari pola-pola dari market juga ya, pola pembalikan, pola penerusan, pola penembusan, dan lain-lain sebagainya, support resisten, terus ada juga Elliott wave, ada pola harmoni,
dan lain-lain sebagainya. Untuk untuk analisa teknikal ini ilmunya banyak banget ya yang harus teman-teman pelajari. Walaupun untuk analisanya itu sebenarnya sangat fleksibel dan juga sangat simpel seharusnya, tapi ilmunya banyak. Tinggal teman-teman nanti pilih saja mana yang cocok buat teman-teman. Terus kemudian analisa fundamental ini teman-teman mempelajari dari kayak berita dari yang mempengaruhi mata uang tersebut ya. Terus kemudian teman-teman mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi mata uang itu ya, atau aset itu kayak gitu. Nah, baru masuk ke manajemen resiko ya. Masuk ke manajemen resiko ini nanti teman-teman akan ketika trading itu harus memasang stop loss, harus memasang take profit ya, terus kemudian menggunakan money management yang tepat ya. Money management nanti ada sesi khusus. Terus money management yang tepat ini kayak misalnya sumber dananya ya, supaya teman-teman tradingnya itu lebih tenang, sumber dananya itu harus dari dana dingin kayak gitu ya, jangan pakai uang panas ya. Ini akan mempengaruhi psikologi trading juga dari teman-teman. Kalau teman-teman misalnya menggunakan uang dingin, psikologi tradingnya juga lebih santai dan tidak memburu keuntungan lebih tinggi lagi kayak gitu. Kemudian ini yang harus teman-teman pelajari lagi adalah kesalahan-kesalahan umum yang selalu dilakukan oleh trader-trader yang lainnya, apalagi trader pemula ya. Jangan overtrade. Kalau teman-teman lihat di sosial media ada yang ngajak untuk full margin dan lain-lain sebagainya, hindari dulu. Teman-teman masih pemula ya. Jangan masuk ke overtrade kayak gitu ya. Jangan ikut full margin juga ya. Kecuali teman-teman sudah paham nih rasio untuk lotnya berapa, marginnya berapa, terus kemudian menjaga supaya modalnya itu aman, harus menjaga margin levelnya berapa, dan karakteristik dari aset atau pasangan mata uang yang teman-teman tradingkan itu kayak gimana. Silahkan, kalau teman-teman sudah paham itu silahkan, mau full margin silahkan, tapi buat teman-teman yang masih pemula jangan ya. Dan tidak memahami resiko dan juga mengenai leverage ini ya, sebenarnya ada hubungannya juga mengenai itu tadi ya. Kalau teman-teman mau full margin ya, teman-teman harus paham mengenai leverage-nya kayak gimana kayak gitu, dan nggak punya trading plan juga ya. Jadi harus punya trading plan untuk trading itu. Trading plan nanti kita akan bahas ya di materi lanjutan. Nah, langkah awal untuk mulai, teman-teman bisa langsung belajar dulu dari akun demo ya. Untuk tutorial memulai dari akun demo sebenarnya sudah saya bikinkan di gainhunter.com. Kalian tinggal klik aja link di deskripsi video di bawah ini, masukkan nama, email, sama nomor WA. Nanti akan saya kirim kelasnya, link kelasnya ke nomor WA teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pelajari tuh ya di situ. Mulai dari membuat akun di broker, mulai dari mengerti mengenai MetaTrader 4 dan lain sebagainya, ada semuanya di situ. So gitu teman-teman untuk video kali ini. See you in the next video. Bye bye.